Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Apa kabar guys? Baik-baik ya semuanya ya? Oke lah ya. Semoga semuanya keadaan baik-baik guys. Baik-baik itu yang bagaimana sih? Nah, kamu tahu arti kata baik guys? Baik. Baik. Kamu tahu arti kata baik guys? Kita kasih dalam tata bahasa pengertian yang sederhana aja ya. Paling mudah dimengerti. Baik. Bagi ikhlas. Itulah baik. Bagi ikhlas. Jadi baik itu bagi ikhlas guys. Kita itu harus berbagi. Ya. Ikhlas itulah yang kita bagi guys ya. Jadi kalau kamu mempunyai semuanya, bagilah. Yang ikhlas. Ya. Bagaimana sih yang ikhlas itu? Baik, kita bahas guys ya. Oke guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham guys? Saya ulangi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham ya guys? Inilah pengertian baik guys ya. Yaitu pengertian baik yang tertinggi bagi ikhlas. Iya, apa yang dilempar pemancing ikan? Bukan begini, guys. Bukan mangap-mangap. Suara, berisik, ceramah, bukan. Tapi yang dilempar adalah umpan. Itulah baik bagi ikhlas. Ya. Paham ya? Jadi kalau kamu guys ada yang namanya manusia atau makhluk hidup ya, atau apapun yang ada di alam semesta ini, kamu bagi yang ikhlas. Kalau pemancing ikan yang dibagi adalah umpan guys. Umpan guys. Lu iya. Pasti itu. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan. Semua umpan dilempar untuk ikan. Sampai kehabisan umpan loh guys. Paham ya? Akhirnya cari lagi umpan lagi untuk ikan semuanya guys. Pemancing ikan nggak ambil umpannya. Nah itulah dalam hidup ya. Kamu punya apa guys dalam hidup ini? Punya apa aja? Ya. Apakah kamu sudah bagi dengan sesama manusia, dengan makhluk lain, dengan semua isi alam semesta? Apakah kamu sudah bagi yang ikhlas? Sudahkah? Nah, itu pertanyaannya. Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya, guys. Itu penting sekali, jangan sampai hilang. Paham ya, guys? Nah, kamu kalau tahu mengenai baik dalam pengertian tata kalimat bahasa yang sangat sederhana ya, mudah dimengerti ya. Baik adalah bagi ikhlas, artinya berbagi ikhlas. Bagi yang ikhlas. Paham ya? Oke. Kalau wong Jawa ngomong guys ya, wong Jawa ngomong sepi ing pamrih, rame ing gawe. Paham guys? Sepi ing pamre rame ing gawe. Sepi dalam mangap-mangap, bersuara, berisik, minta syarat, permintaan dan sebagainya itu nggak ada guys. Ya, tapi rame pada tindakan, pekerjaan. Dia bekerja. Ya. Paham ya di sini ya? Nah, kamu perhatikan mancing ikan, guys. Perhatikan mancing ikan ya. Perhatikan pemancing ikan ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu
mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada ketenangan. Paham ya guys? Apa sih yang terjadi pada mancing ikan, pada pemancing ikan itu? Yaitu melempar umpan guys. Nggak mangap-mangap, nggak bersuara, nggak berisik. Inilah yang dinamakan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ajaran agama itu guys ya. Sebetulnya itu ya. Ya beginilah cara pelaksanaannya. Ya. Tidak mangap-mangap. Tidak berisik, tidak bersuara. Yang ceramah itu loh. Nah, jadi yang beragama ya mau jadi baik ya, daripada mangap-mangap, berisik, bersuara, ceramah ya. Masuk ke rumah, apa punyamu, ambil, bagikan kepada yang membutuhkan. Itu malah gini guys. Gimana guys? Gimana guys? Luar biasa kan? Jadi kalau kamu ingin belajar baik, kita dalam artikan tata kalimat yang sangat sederhana, yaitu bagi ikhlas. Kita berbagi dengan ikhlas. Tanpa suara, tanpa berisik, tanpa mangap-mangap, tanpa ceramah. Bahkan ada yang masuk speaker itu ada loh guys. Kalau kita berbagi itu diumumkan di speaker. Itu sudah gimana coba? Pikir sendiri ya. Kalau yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya ya. Ya. Itu penting sekali. Jangan sampai hilang jawabannya. Oke guys, kita lanjutkan ya guys. Nah, disinilah guys ya, yang namanya baik, bagi ikhlas atau bagi-bagi ikhlas, berbagi yang ikhlas, itu memang ada. Dan itulah yang dilakukan dalam mancing ikan, yang dilakukan oleh pemancing ikan. Dan bahkan diajarkan juga dalam agama. Tapi kenapa pelaku-pelaku agama itu loh kok bisa bertentangan dengan mancing ikan? Kenapa? Ya itu tadi. Ada yang mangap-mangap, bersuara, berisik, ceramah. Ada yang masuk speaker masjid. Ya. Paham maksudnya di sini ya? Paham ya guys? Nah, jadi guys ya, kadang itu ada pertanyaan memang. Ya, jujur saya pribadi itu juga bertanya. Mancing ikan dan agama ini lebih tua mana? Mancing ikan dan agama itu loh, lebih tua mana? Sekarang saya kasih contoh guys ya. Ya. Apa sih yang dipegang erat-erat oleh pelaku agama, umat beragama? Apa coba? Yang dipegang erat-erat. Bagi yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Paham ya? Nah, lalu dalam ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebelum ya, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebelum manusia paham agama, pemancing ikan sudah memegang erat-erat joran. Tuh. Jadi manusia itu sebelum paham agama, pemancing ikan sudah memegang erat-erat joran, guys. Sebelum pemancing ikan, ya, mohon maaf ya, sebelum manusia paham agama, pemancing ikan sudah memegang erat-erat joran. Joran pancing itu loh sudah dipegang. Tahu artinya?
Tahu artinya, guys? Apa yang dipegang erat-erat oleh pelaku agama, umat beragama, dalam beragama, apa yang dipegang erat-erat? Tahu jawabannya? Simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang, itu penting sekali. Sedangkan pemancing ikan, itu sudah memegang erat-erat joran. Pancing sebelum manusia paham agama. Dari sinilah kita mampu berpikir. Ya, sebelum manusia itu paham agamanya, pemancing ikan sudah memegang erat-erat joran. Bayangin coba, aku itu sampai jujur ya guys yo. Saya pribadi itu loh ya. Kalau mancing ikan itu loh ya. Tahu enak guys, ada orang jual roti goreng otok-otok undi-undi guys lewat depan rumahku guys. Sorry ya guys. Jadi guys ya, yang namanya pelaku beragama, umat beragama, itu ada yang dipegang erat-erat. Kalau tahu jawabannya apa yang dipegang itu, simpan baik-baik jawabannya, jangan sampai hilang. Oke? Nah, kemudian pemancing ikan ya, mengajarkan yaitu sebelum manusia itu paham agama, pemancing ikan sudah memegang erat-erat joran pancing. Jadi guys ya, saya fokuskan ini, kerucutkan pembicaraan ini. Ini ada umat beragama ini. Ini ada pelaku agama. Ada manusia ini. Ini belum paham agama. Pemancing ikan itu sudah memegang erat-erat joran. Kamu tahu nggak ini arti pengertian memegang erat-erat joran pancing ini? Bagi yang tahu, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Itu penting. Paham dari sini guys ya? Nah, wajar kalau kita ada pertanyaan. Mancing ikan dan agama lebih tua mana? Paham? Satu tadi, kita dalam keadaan yang baik. Di agama juga diajarkan baik. Di mancing ikan juga diajarkan baik. Apa baik itu dalam pengertian tata bahasa yang sangat sederhana supaya bisa mudah dipahami? Baik adalah bagi ikhlas. Bagi-bagi yang ikhlas. Ya, itu ada dalam mancing ikan. Yaitu hanya melempar umpan. Tapi dalam agama. Apakah demikian? Ya. Kalau di agama macam-macam, guys. Tapi kalau kamu lihat pemancing ikan, ya umpan yang dilempar. Ya, paham ya? Itulah sedikit pengertian ya. Ya, pengertian sebuah informasi, pemberitahuan, ilmu pengetahuan bagaimana itu mancing ikan dan bagaimana itu agama. Bagaimana itu pemancing ikan dan bagaimana itu pelaku agama, umat beragama. Ya. Sehingga ada kesamaan memang keduanya. Tapi ada perbedaan yang mencolok. Contoh, perbedaan yang mencolok itu. Di dalam pelaku agama, umat beragama, apakah penuh dengan ketenangan? Dalam prakteknya enggak, guys. Buktinya, agama bercerai-berai, terpecah belah banyak sekali. Begitu pula setiap pecahan itu mempunyai aliran-aliran banyak sekali. Ampunlah banyaknya. Ya. Kamu perhatikan aja dalam kitab suci, berapa terpecah jadi berapa itu. Agama ini. Paham ya? Sedangkan dalam mancing ikan, konsisten, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada ketenangan. Satu, kedua, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Dua,
konsisten, guys. Tapi kalau agama belum tentu. Banyak masalah, guys. Berita banyak di medsos. Itu yang terbanyak kamu paling mudah diketahui. Kemarin geger masalah musik, masalah syair, ya. Itu belum nanti masalah-masalah bagaimana berpakaian, ya, yang wanita, yang pria. Wah, geger lagi, guys. Belum lagi nanti bagaimana itu tauhid. Kamu kalau mau tauhid, tahu tauhid, yes, mancing ikan biar paham kamu.